Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, beberapa hari yang lalu ada kabar viral berkaitan dengan penentuan Hari Raya Idul Fitri, dan ternyata sudah dilakukan di hari Jumat yang lalu. Sehingga 5 hari lebih cepat daripada yang kita tentukan untuk Hari Raya tahun 2024 ini, yaitu dari Jam'iyah Aulia Pimpinan Mbah Benu atau Kiai Haji Benu, tepatnya di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nah, pada saat itu Mbah Benu mengaku sudah konfirmasi kepada Allah melalui telepon, yang mana beliau ini mentelepon Allah untuk menentukan hari raya, dan ternyata kata Mbah Benu, Allah sudah memerintahkan untuk melaksanakan Idul Fitri di hari Jumat kemarin. Nah, untuk video dari Mbah Benu, mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Silahkan. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawahnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Nah, itulah cuplikan dari wawancara kepada Mbah Benu, seorang pemimpin yang dianggap tokoh oleh masyarakat, yang mengaku mendapatkan wangsit, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri. Lalu apakah ini dibenarkan, teman-teman? Saudaraku sekalian, pada hari Jumat kemarin heboh karena ada sekelompok umat Islam, tepatnya di Gunung Kidul, Jawa Tengah, menentukan hari raya dengan cara mentelepon Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilah spiritual Jawa juga biasa disebut dengan istilah maneges. Maneges itu komunikasi dengan Allah melalui kontak batin. Nah, fenomena seperti ini sebetulnya tidak asing bagi kita semua, teman-teman, khususnya di Nusantara ini. Artinya, faham untuk menentukan sesuatu melalui kontak batin dengan Allah ini bagian dari perjalanan spiritual, yakni pendidikan tasawuf atau pendidikan kebatinan yang biasa dianut oleh leluhur-leluhur kita atau nenek moyang kita. Namun sayangnya ini tidak diimbangi dengan pendidikan syariat yang bisa dipertanggungjawabkan atau syariat yang benar. Dan perlu diketahui bahwa kelompok Mbah Benu ini bukan satu-satunya, teman-teman. Ada beberapa kelompok yang melaksanakan hari raya 2 hari setelah hari raya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, atau bahkan 2 hari sebelum hari raya resmi. Semuanya memiliki pandangan yang sama, yaitu pandangan subjektif, pandangan pribadi. Sama sekali tidak memiliki landasan ilmiah. Nah, beginilah jika beragama, khususnya beragama Islam, tercampur dengan faham keyakinan lokal. Dalam hal ini, yang terkena getahnya adalah faham kebatinan Jawa, yakni kebatinan Jawa ini mendapat nilai buruk di kalangan masyarakat karena ada salah satu penganut Islam kemudian mencampur adukkan faham itu dengan faham kebatinan Jawa. Padahal kebatinan Jawa tidak mengajarkan seperti itu. Akhirnya faham seperti ini bisa melahirkan pemahaman halusinasi atau dikategorikan sebagai kaum halu yang mengikuti halusinasi, bukan petunjuk asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah berpegang dengan pandangan pribadi seperti ini, yaitu ilmu pokoknya seperti ini, saya nggak mau dengar dari siapapun, dari ulama manapun, dari kiai manapun, dari ustadz manapun. Pokoknya, kalau sudah ilmu pokoknya, maka sulit untuk menyadarkan mereka, teman-teman. Siapapun pasti tidak mampu. Apakah dari kalangan agamawan, apakah dari kalangan pemerintah, semuanya tidak bisa mengingatkan mereka. Karena sudah menggunakan aji atau pokoknya. Karena faham kebatinan Jawa mengajarkan untuk bertemu dengan guru sejati yang tiada lain dan tiada bukan
adalah pancaran dari Tuhan itu sendiri. Sehingga bagi pengikut kebatinan Jawa, jika mengaku bertemu dengan guru sejati, itu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dan dia dipastikan menolak mentah-mentah dengan aturan syariat Islam yang berlaku. Artinya, dia tidak akan menerima masukan dari pihak manapun. Saudaraku sekalian, inilah pentingnya kita beragama secara kafah, yaitu memahami sesuatu, memahami agama secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong, bukan hanya satu versi. Nah, biasanya pengikut kebatinan ini menyepelekan sisi syariat. Dia hanya menekuni dalam sisi tasawuf atau kebatinannya. Padahal Islam mengajarkan secara kafah, secara keseluruhan. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa." Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat, namun dia tidak mempelajari atau mendalami ilmu tasawuf, ilmu kebatinan, maka dia dipastikan menjadi fasik. Fasik itu orang muslim tapi memiliki karakter yang buruk, memiliki perilaku yang buruk. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menekuni tasawuf, menekuni kebatinan, tapi tidak memahami atau menekuni syariat Islam dengan baik, maka dipastikan dia akan menjadi kafir zindik. Kafir zindik itu mengaku muslim, mengaku menyembah Allah, tapi tidak taat dengan aturan-aturan Allah. Dan dia membuat aturan sendiri. Tapi waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang mengumpulkan atau memadukan antara tasawuf dan fikih, maka dia benar-benar mencapai hakikat kebenaran beragama itu sendiri. Nah, selain pendapat Imam Malik, juga ditambah dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan seorang sufi yang faqih, yang memiliki ilmu pengetahuan syariat dengan baik adalah dagangan yang mahal, yaitu dia adalah orang yang berhakikat. Penyakit bagi orang yang alim, orang yang pintar adalah cinta terhadap dunia. Sedangkan penyakit bagi orang yang sufi, yang menekuni dunia kebatinan adalah bodoh terhadap syariat. Oleh karena itu, agama kita menetapkan bahwa satu orang alim yang ahli ibadah lebih mulia derajatnya di sisi Allah dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah namun bodoh. Inilah pentingnya memiliki ilmu yang kafah, baik ilmu syariat, ilmu zahir, maupun ilmu batin atau ilmu hakikat. Nah, berkaitan dengan kebatinan Jawa, apakah membenarkan seseorang yang menentukan syariat dengan jalur wangsit, dengan jalur kasyaf, atau dengan jalur langit seperti ini, mengaku langsung kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengaku atau mengklaim dirinya mendapat petunjuk dari Allah, lalu petunjuk itu diajarkan kepada masyarakat. Jika ini dibenarkan, ini menyerupai dengan wahyu. Padahal Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir yang menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan jika ada umat Rasulullah yang mengaku mendapatkan wahyu, lalu mengklaim bahwa wahyu itu harus diajarkan kepada orang lain, maka dipastikan ini adalah sesat. Dan jawabannya tentu tidak dibenarkan, teman-teman. Menentukan syariat melalui jalur kasyaf atau melalui jalur wangsit seperti Mbah Benu ini. Dan Mbah Benu ini hanya satu contoh kecil dari fenomena yang ada di Nusantara ini. Nah, menggunakan jalur kebatinan yang telah diajarkan oleh leluhur kita bukan untuk menentukan syariat dengan seenak jidat, bukan seenaknya sendiri. Ini berfungsi untuk mencari solusi hidup yang bersifat individu atau privasi, bukan untuk menentukan sesuatu yang berkaitan dengan sosial, apalagi berkaitan dengan agama atau syariat. Ini sangat fatal, teman-teman. Contoh, misalkan saya ini memiliki masalah.
Kemudian saya bingung. Lalu saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta petunjuk untuk masalah pribadi saya. Maka Allah memberikan petunjuk melalui berbagai macam cara. Apakah langsung dengan munculnya faham di kepala saya atau melewati orang lain yang ada di lingkungan saya. Ini bagian dari bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bersifat individu untuk masalah privasi, bukan untuk diajarkan kepada khalayak masyarakat. Nah, sedangkan petunjuk batin yang diklaim oleh Mbah Benu ini diajarkan kepada masyarakat. Tentunya ini salah total. Tidak dibenarkan dari segi manapun, apakah dari sisi hukum, undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, maupun dari sisi syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita akan menentukan sesuatu berkaitan dengan syariat, maka kita merujuk pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menentukan awal bulan ini sudah diatur secara jelas dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpatokan pada penanggalan Qamariyah, yakni melihat siklus rembulan, bukan matahari. Jadi untuk menentukan awal bulan ini berkaitan dengan ibadah puasa maupun Idul Fitri, Idul Adha, kita berpatokan pada kalender Qamariyah atau kalender rembulan. Untuk itu, kita pesan kepada Mbah Benu khususnya dan kepada seluruh masyarakat, khususnya penganut faham kebatinan Jawa dan kebatinan-kebatinan yang lain. Belajarlah lagi, apapun bentuknya. Wangsit atau isyarat kebatinan yang Anda klaim itu sesat dan menyesatkan, karena itu hanya keputusan sepihak, hanya klaim semata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saudaraku sekalian, beragamalah dengan benar, jangan membuat aturan sendiri, jangan mengkolaborasikan ajaran agama satu dengan ajaran yang lain, karena masing-masing agama ini memiliki tata cara tersendiri, memiliki peraturan sendiri. Jika kita sudah memilih agama tertentu di Indonesia ini, khususnya agama Islam, maka kita wajib patuh terhadap aturan yang sudah berlaku di dalam agama Islam, bukan memadukan antara faham keislaman dengan faham animisme misalkan, atau faham dinamisme. Kita padu-padukan dan kita membuat aturan sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Itu sama halnya kita melakukan tasyabuh, yaitu mencampur adukan antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain dan membuat faham itu rancau. Oleh karena itu, saat ini teman-teman sekalian, khususnya yang masih muda, belajarlah lebih dalam berkaitan dengan agama kita. Tanyalah kepada orang yang lebih ahli, yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, supaya tidak tersesat. Nah, berkaitan dengan kebatinan, itu urusan individu. Tapi berkaitan dengan syariat, itu urusannya dengan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Jadi, perhatikan itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.